Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Truk tangki terbalik mengakibatkan jalan Padang Bengkulu macet parah. Polisi di pesisir selatan ciduk 2 tersangka pengedar ganja. 3 bocah laki-laki di Padang Panjang. Sebuah truk bermuatan minyak sawit olahan terbalik di pendakian Bukit Pulai, Kecamatan Batangkapas, pesisir selatan, Selasa malam. Truk tersebut tidak kuat menanjak di bukit yang cukup tinggi dan berkelok. Akibatnya, truk mundur dan menghantam tebing. Setelah 2 kali terguling, truk akhirnya melintang jalan dengan posisi terbalik. Tidak ada korban jiwa, namun sopirnya mengalami luka ringan robek di kepala dan dibawa ke puskesmas terdekat. Truk bermuatan minyak sawit olahan yang akan menuju kota Padang ini tidak kuat menanjak karena kondisinya sudah tua. Akibat kejadian ini, jalan lintas Padang Bengkulu macet sepanjang 3 km. Hingga Rabu siang, truk masih belum dievakuasi dari lokasi kejadian. Mobilnya naik ke atas, pas ditanjakan di atas itu, mobilnya tiba-tiba mendadak. Setelah itu langsung turun ke bawah, mungkin 2 kali balik. Itu setelah itu supirnya alhamdulillah selamat lah, luka ringan. Ini di daerah sini ya ada sekitar 6 bulan lah, kalau sering nggak sering juga, cuman ada lah. Untuk mengurangi kemacetan, polisi bersama petugas Dinas Perhubungan dibantu warga sekitar mengatur lalu lintas dengan sistem buka tutup karena hanya 1 jalur yang bisa digunakan. Kejadian seperti ini kerap terjadi di tanjakan Bukit Pulai, salah satu tanjakan terparah di pesisir selatan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Petugas dari Dinas Kesehatan Hewan Padang Pariaman Rabu siang memeriksa sapi yang ada di Pasar Ternak Sungai Sari. Pemeriksaan ini untuk memastikan hewan ternak yang dijual di pasar tersebut dalam kondisi sehat. Petugas mengamati dan memeriksa setiap hewan, terutama sapi kurban yang paling banyak dicari saat menjelang Idul Adha ini. Sapi yang dinyatakan sehat diberi label untuk memudahkan pembeli. Label tersebut dipasang di tali pengikat leher sebagai tanda sudah diperiksa dan dagingnya layak dikonsumsi masyarakat. Meski sebagian besar sapi kurban yang dijual di pasar ternak sudah melalui pemeriksaan kesehatan, namun masyarakat tetap diminta teliti saat membelinya. Caranya dengan mengetahui ciri-ciri hewan yang sehat dan tidak sedang terkena penyakit berbahaya. Tips bagi masyarakat dalam memilih sapi untuk Hari Raya Idul Kurban ini adalah yang pertama, lihat sapinya kalau dalam kondisi sehat itu bisa dicirikan dengan cuping hidungnya yang basah, bulunya yang mengkilap, matanya yang berbinar dan lincah. Itu bisa dikategorikan masuk ke dalam sapi yang sehat. Menurut pedagang, seminggu jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di pasar ternak yang beroperasi setiap hari Rabu ini mulai meningkat. Namun jika dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu, terjadi penurunan sekitar 5%. Kondisi pasar alhamdulillah masih ramai seperti tahun kemarin. Biarpun tahun kemarin kita terkena kasus, tapi penjualan sekarang alhamdulillah kemungkinan nggak menurun dikit. Cuma menurunnya sekitar 5-10% aja gitu. Kalau untuk harga dari sapi korban sekarang kebanyakan dari harga 12,5 sampai harga 20 lebih. Setiap hari pasar, sekitar 1.500 ekor sapi kurban diperjualbelikan di pasar ternak terbesar di Padang Pariaman ini. Saat ini, harga sapi kurban
berkisar antara 12 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per ekor, tergantung jenis dan bobot sapinya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Tim gabungan Mabes Polri, Polda Sumatera Barat, dan Polres Pasaman Barat menggerebek sebuah tambang emas ilegal di Tombang Hilir dan Tombang Mudia, Nagari Senuri, Pasaman Barat. Sayangnya, polisi tidak menemukan seorang pun pekerja tambang di lokasi yang berada di pinggir aliran Sungai Batang Pasaman ini. Diduga informasi sudah bocor terlebih dulu. Bahkan alat berat eskavator pun sudah dibawa penambang liar ke tempat persembunyian. Tim gabungan hanya menemukan puluhan pondok yang dipakai sebagai tempat menyimpan perlengkapan dan tempat istirahat pekerja. Selain itu, tim juga menemukan sejumlah perlengkapan seperti timbangan emas, mesin penghisap air, tempat penyaring emas, dan solar yang digunakan untuk bahan bakar alat berat, serta sejumlah perlengkapan lainnya. Kita melakukan penertiban kegiatan penambangan emas tanpa izin di daerah aliran sungai Batang Pasaman. Kita temukan beberapa hal yang ada di TKP. Yang pertama adalah pondok-pondok, kira-kira ada 29 pondok. Kemudian alat-alat, dompeng, kita akan mengejar siapa pelakunya. Dimohon dukungan masyarakat, setidaknya ke depan tidak ada kegiatan semacam ini yang sangat merugikan masyarakat, merusak lingkungan di daerah aliran sungai ini. Kapolres Pasaman Barat menyatakan razia ini sebagai bentuk komitmennya untuk memberantas penambangan tanpa izin atau peti di wilayahnya. Jadi ini kita sudah kesekian kali turun, kita sudah dimulai di Ranah Batahan, kemudian di daerah Astra, kemudian di Tumbang Mudik, dan di terakhir di Tumbang Hilir. Untuk kegiatan penambangan kita tidak temukan, tapi bekas-bekas maupun alat bukti dan barang bukti yang ada di lokasi ini menunjukkan bahwa pernah terjadi peti di sini. Tentunya untuk kedepannya kita akan lakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan siapa pelaku. Walau tidak berhasil menangkap pekerja tambang ilegal, polisi tetap akan menyelidiki dan mengejar pemilik tambang emas ilegal tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sampah atau barang bekas pemakaian biasanya berakhir di tempat pembuangan. Tapi bagi seorang warga Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, Astri Atianingsih, sampah itu dikumpulkannya dan disulap menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Setiap hari ada saja sejumlah ibu yang datang ke rumahnya menyetorkan sampah. Biasanya berupa plastik bekas minuman atau bungkus kemasan yang biasanya terbuang. Sampah-sampah itu dihargainya 1 kilogram Rp5.000. Sampah yang terkumpul kemudian dipisahkan. Sampah organik dijadikan kompos, sedangkan sampah non-organik dijadikan barang-barang bermanfaat. Dengan memberdayakan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, Astri kemudian mengolah sampah-sampah plastik itu menjadi tas, tempat tisu, tempat air mineral, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hasil olahannya itu kemudian dijual lagi dengan harga beragam. Awalnya dengan bermodalkan Rp200.000, ia memulai usaha ini yang akhirnya berwujud bank sampah. Berawal tuh di tahun 2012, pertamanya saya melancong ke negara orang, melihat negara orang bersih, kemudian saya melancong juga ke Surabaya. Nah, melihat daerah orang kok begitu bersihnya, akhirnya saya terobsesi juga untuk menjadikan setidaknya lingkungan kita hidup. Nah, saya ajak masyarakat, yuk kita buat bank sampah juga, yuk. Usaha yang dilakukan Astri sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi sampah. Setidaknya di kawasan Batu Gadang, sampah yang berserakan jauh berkurang sejak adanya bank sampah ini. Robiham melaporkan dari Padang.